Jatuh bangun dalam dunia bisnis sih udah biasa ya bos. Lalu bagaimana kalau usaha yang susah payah dirintis malah ludes terbakar dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah? Drop? Berhenti? Atau nyerah? Well, ini nggak berlaku dengan wanita strong yang satu ini bos. Halo bos, selamat datang di Palem Craft. Saya Firda dari Palem Craft Jogja. Bisnis memang tidak selalu mudah, tapi kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh, pasti cuan. Bos, menjadi seorang pebisnis itu harus tahan mental, tahan banting, dan tahan terhadap semua rintangan. Anyway, Bos Firda salah satu pengusaha berbagai produk kerajinan tangan di Yogyakarta. Usaha yang dibangun bersama sang suami sejak tahun 2004 ini fokus memproduksi berbagai produk kerajinan, mulai dari home decor, lighting, dan cermin hias. Kita pangsa pasar kita yang utama di Eropa, jadi di Prancis, Belgia, Polandia, kemudian ada juga di Belanda, Jerman. Hampir rata-rata di Eropa itu pangsa pasar utama kita. Tapi selain itu kita ada pernah masuk ke Amerika juga dan beberapa negara Asia, tapi dengan style yang berbeda-beda ya. Meski nggak punya latar belakang sebagai seniman, Bos Firda suka banget sama produk-produk kerajinan yang terbuat dari bahan alam. Pas banget kan, karena di Yogyakarta banyak banget orang-orang terampil yang bisa membuat beragam jenis kerajinan. Dari situlah Bos Firda melihat peluang produk kerajinan pasarnya bisa lebih luas, nggak sekedar di toko oleh-oleh lokal. Akhirnya Bos Firda mulai mengumpulkan berbagai jenis kerajinan dari sejumlah crafter di Kabupaten Bantul, Jogja. Barang-barang kerajinan mulai ditawarkan secara online. Buah dari keuletannya, Bos Firda mendapat tawaran untuk ikut pameran. Setelah itu, produknya pun mulai dikenal dan makin diminati. Dan kemudian pada suatu saat kita ditawarin untuk ikut pameran di Jakarta oleh teman. Tapi ternyata pameran tersebut bukan pameran retail aja. Jadi di situ ternyata customer-nya tidak hanya pembeli dari Indonesia aja, tapi dari luar negeri juga ada. Dari sini bos, menjadi langkah awal bisnis ini berkembang. Bos Firda mulai memasok beragam jenis kerajinan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan beragam varian. Perlahan tapi pasti, Bos Firda membangun rumah produksi sendiri di kawasan Bantul. Menyesuaikan tren memang menjadi salah satu tips jitu yang harus dilakukan agar produk yang dibuat nggak ketinggalan zaman. Dengan konsep ATM tentunya bos, alias amati, tiru, modifikasi. Kalau untuk in-house kita kurang lebih ada 50 tenaga kerja. Tapi di luar workshop kita juga membuat klaster-klaster di kampung-kampung. Itu jadi setiap tenaga kerja kita yang in-house, kita membina di kampungnya mereka untuk membentuk satu kelompok yang akan menjadi sub kita. Di pertengahan pandemi tahun lalu, gudang produksi milik Bos Firda ludes terbakar. Berbagai produk yang siap dikirim ke konsumen lenyap dilalap si jago merah. Selain gudang, setidaknya ada 5 kontainer produk siap ekspor, beberapa kendaraan, dan berbagai alat penunjang lainnya. Semuanya nggak bisa diselamatkan, bos. Kejadian ini sempat membuat Bos Firda jatuh, namun nggak butuh waktu lama. Bos Firda dan suami bangkit dan memulai kembali usaha yang sudah membesarkan namanya. Daya tarik produk yang dihasilkan Bos Firda banyak dilirik dalam berbagai bidang bos, khususnya untuk interior seperti hotel, restoran, perkantoran, dan masih banyak lagi. Ada beberapa ciri khas bahan dasar produk kerajinan Bos Firda, kebanyakan terbuat dari bahan alam seperti rotan, pandan, bambu, dan serat abaka. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kita sekarang ada di rumah produksi Palem Craft di workshop. Kita bisa lihat proses produksinya. Jadi ini benar-benar kita menggunakan material alam dan prosesnya itu adalah handmade. Butuh ketelitian yang cukup tinggi. Proses dilakukan dengan sejumlah tahapan, mulai dari menyiapkan bahan dasar, pengecatan kerangka, penganyaman produk, dan finishing. Setelah semua proses selesai, masuk ke tahap packing. Produk yang sudah siap kirim harus lolos tahapan quality control. Bungkus produk sesuai dengan SOP yang diterapkan, siap buat dikirim deh. Untuk pasar ekspor, produk kerajinan ini hitungannya per kontainer. Kira-kira dalam 1 tahun ada berapa kontainer sih, bos? Kapasitas kita per bulan itu kurang lebih 3
kontainer ya, 3 sampai 4 kontainer. Dalam satu kontainer itu prosesnya, stepnya produksinya itu kurang lebih 2 bulan. Nah, jadi mungkin dalam 1 tahun kira-kira ya bisa sampai 12 ya, seperti itulah. Satu kontainer tergantung produk isinya ya, kurang lebih bisa 300 sekian sampai 500. Oh my wow, ini sih nilainya fantastis ya bos. 1 tahun saja bisa ekspor produk setidaknya 11 kontainer. Satu kontainer dibanderol dengan harga 300 juta. Berarti omset bersihnya sekitar 3,3 miliar bos per tahun. Beli per item juga bisa kok bos, kisaran harganya mulai dari 400.000 sampai dengan 700.000 rupiah per item. Bos, apapun yang kita lakukan emang gak semulus yang dibayangkan. Tapi percaya deh, selama kita teguh dalam keyakinan, berusaha dan pantang menyerah akan manis pada waktunya. Oke, terima kasih. Kita dari Workshop Palm Craft. Berawal dari sebuah mimpi, kita berusaha, berdoa, dan yang penting cuan bos. Gimana bos? Tayangan hari ini pasti menginspirasi buat mulai berbisnis kan? Cuan Bos masih bakal terus kasih ide dan inspirasi usaha. Setiap hari Rabu sampai Jumat jam 11:30. Dan Cuan Bos Weekend setiap Sabtu jam 12:30. Jangan sampai ketinggalan ya. Dan yang penting, cuan bos!